Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang ada di Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian subuh ini tentang ternyata tak ada gunanya manusia diciptakan oleh Allah. Apa maksudnya? Ternyata tak ada gunanya sama sekali bagi Allah diciptakan manusia. Meskipun Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Meskipun ayat itu ada, tapi semuanya tak ada gunanya bagi Allah atas penciptaan manusia. Apa yang dimaksud tak ada gunanya? Manusia diciptakan tak ada gunanya. Contoh begini. Seumpama saya menciptakan makanan, saya memasak makanan. Sudah saya rangkai makanan itu, bumbu-bumbunya, kebutuhan apa, kelengkapan di dalamnya. Sudah kumasak, setelah kumasak jadi masakan itu,
manusia itu masakan itu akhirnya tak ada gunanya bagi saya. Kenapa? Karena makanan itu merasa dirinya yang paling ada. Karena ciptaan itu merasa dirinya yang jadi Tuhan di dalamnya. Sehingga aku tak ada gunanya. Ibarat saya membuat makanan, setelah jadi makanannya saya biarkan makanan itu basi. Ketika saya bisa membuat mobil, setelah jadi mobilnya saya biarkan mobil itu basi. Setelah saya membuat motor, saya biarkan motor itu basi dengan kemotorannya. Ibarat mobil, motor, makanan, dan semua apapun yang saya buat tidak bermanfaat sama sekali bagi saya. Kenapa? Karena di dalam seluruh apa yang saya ciptakan, semuanya tidak mau bila aku yang memanfaatkannya. Seluruh yang kuciptakan tidak rela, tidak ridho bila aku yang menggunakan apapun yang aku buat. Contoh, aku bisa membuat baju dan celana. Setelah baju dan celana selesai, usai saya buat, usai saya cipta, kemudian baju dan celana tidak mau saya pakai. Kenapa? Karena baju dan celana merasa bisa berjalan sendiri. Karena baju dan celana merasa bisa berdiri sendiri. Karena baju dan celana merasa bisa duduk sendiri. Karena baju dan celana merasa bisa bergerak sendiri. Karena baju dan celana merasa bisa bekerja sendiri. Bisa beraktivitas sendiri. Itulah baju dan celana kuciptakan. Tak ada gunanya sama sekali bagiku. Kenapa? Karena aku tidak bisa memakai baju dan celana itu sebagai ciptaanku. Semoga Anda paham ya. Jadi ternyata manusia tak ada gunanya diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusianya tidak mau dipakai atau manusianya tidak rela dan tidak ridho bila hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud manusia tak ada gunanya diciptakan. Kenapa? Karena manusia jadi Tuhan bagi masing-masing dirinya sendiri, ya termasuk saya. Selama ini saya merasa bahwa hanya diriku Abdul Halimlah yang ada di dalam dadaku. Selama ini aku merasa hanya Abdul Halimlah yang esa, yang tunggal, yang tidak ada yang lain kecuali hanya Abdul Halim saja yang ada di dalam dadaku. Inilah tanda bukti percuma dan tak ada gunanya sama sekali Tuhan menciptakan Abdul Halim ini bila hanya Abdul Halim yang ada, bila hanya Abdul Halim yang wujud, bila yang ada hanya Abdul Halim yang hidup, bila yang ada hanya Abdul Halim yang berkuasa atas dirinya sendiri, berarti Tuhan tak ada gunanya bagi Abdul Halimnya, sebab Abdul Halimnya telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas diri Abdul Halimnya, yang merasa bisa mengatur kehidupan diri Abdul Halimnya sendiri. Berarti tak ada gunanya Allah menciptakan manusia. Jadi luntur, hancur, lebur dalil atau ayat-ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Akan tetapi realitanya, akan tetapi buktinya, diriku Abdul Halim hanyalah
mengabdi, hanyalah menyembah, hanyalah selamat, hanyalah roji'un kepada iblis dan syaitan yang ada di dalam dadaku, yang mana tidak mau sujud kepada penciptanya, tidak mau sujud kepada ketiadaannya, tidak mau sujud kepada keadamannya, tidak mau sujud kepada ketidakwujudan. Maknanya tidak mau Abdul Halim ini dikatakan bahwa Abdul Halimnya yang goib, Allahnya yang wujud, tidak mau. Kenapa? Karena Abdul Halim merasa yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Karena Allahnya tidak ada. Karena Allahnya tidak ada gunanya sama sekali bagi Abdul Halim. Wong tidak ada. Bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa di dalam dadaku masih Abdul Halimnya, berarti tak ada gunanya Allah menciptakan Abdul Halim ini. Sementara Abdul Halim mengadakan Tuhan saingan Allah di dalam dadanya. Jadi tak ada gunanya Allah menciptakan Abdul Halim ini bila di dalam hati Abdul Halim ini banyak berhala-berhala, banyak tauhid-tauhid yang selain Allah. Apa berhala-berhala, apa tauhid-tauhid itu? Berhala dan tauhid yang terbesar dan yang paling besar di dalam dada Abdul Halim ini, ya nama Abdul Halim ini. Tauhid, berhala, dajjal, dosa yang terakbar, yang tak bisa diampuni oleh Allah bila Abdul Halimnya tidak bersegera bertaubat dari semua itu. Selamanya akan dihukum di dalam anar. Selamanya Abdul Halim ini di dalam pesakitan, di dalam dadanya banyak anar, yaitulah Jahannam itu sudah berlaku bagi Abdul Halimnya bila Allahnya belum ada, bila Allahnya belum hidup, bila Allahnya belum nyata, bila Allahnya belum jelas di dalam dada Abdul Halimnya. Ketika di dalam dada Abdul Halim ini yang ada hanya Abdul Halim, yaitulah anar itu, yaitulah api itu, api yang selalu membela, api yang selalu hanya terpaut dengan urusan dunia, urusan kebanggaan, urusan kehormatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin